Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis perlakuan aset biologis pada PT Citra Agro Buana Semesta. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mini riset, rekayasa ide dan proyek pada mata kuliah akuntansi agrikultur yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Jumiadi Abdi Winata AK MSI CFR CFTax. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iskandar Tanihia dengan NIM 720-322-0026. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan PT Citra Agro Buana Semesta. PT Citra Agro Buana Semesta ini didirikan pada bulan Oktober 1998 sesuai dengan Akta Notaris nomor 1 tanggal 17 Oktober 1998 yang bergerak di bidang penggemukan sapi potong. PT Citra Agro Buana Semesta ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sapi potong yang diperlukan dalam rangka perdagangan daging sapi segar. Perdagangan daging sapi segar ini ditunjang oleh sapi lokal. Namun keberadaan sapi lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi seiring semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging sapi. Maka untuk menunjang penyediaan daging sapi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat, PT Citra Agro Buana Semesta ini melakukan impor sapi dari negara Australia untuk selanjutnya digemukkan di feedlot yang berlokasi di Desa Meker Asih, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Sekarang kita masuk pada aset-aset biologis yang terdapat pada PT Citra Agro Buana Semesta. Yang pertama ada pengakuan aset biologis pada PT Citra Agro Buana Semesta. IAI dalam PSAK tahun 2018 menjelaskan bahwa entitas mengakui adanya aset biologis atau produk agrikultur jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kedua, manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut besar kemungkinan akan mengalir ke entitas. Dan yang ketiga, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Aset biologis PT Citra Agro Buana Semesta berasal dari pembelian sapi yang kemudian digemukkan hingga sapi siap untuk dijual. Sapi tersebut biasanya dimulai dalam proses penggemukan pada 1-4 bulan. Perusahaan melakukan pengakuan awal pada sapi dengan mencatatnya sebagai persediaan ternak dan dikelompokkan ke dalam persediaan seperti pada daftar persediaan berikut. Ini merupakan tabel daftar persediaan PT Citra Agro Buana Semesta tahun 2018, di mana pada tabel kita dapat melihat persediaan ternaknya itu sebesar 76.349.345.575 rupiah. Persediaan pakan sebesar 11.733.578.777 rupiah. Bahan pembantu lainnya sebesar 1.832.512.250 rupiah. Spare partnya sebesar 482.784.503 rupiah. Dengan total persediaan sebesar 90.398.221.105 rupiah. Berdasarkan tabel sebelumnya, terdapat saldo di persediaan ternak pada 31 Desember 2018 sebesar 76.349.345.375 rupiah. Persediaan tersebut merupakan sapi milik perusahaan yang dapat mengalami transformasi biologis. Sedangkan pada PSAK nomor 69, sapi dapat diklasifikasi ke dalam aset biologis perubahan tersebut memerlukan jurnal reklasifikasi sebagai berikut, di mana jurnalnya yaitu aset biologis sebesar
Rp76.349.345.575 di debit dan persediaannya sebesar Rp76.349.345.575 di kredit. Berdasarkan jurnal reklasifikasi tersebut menjadikan persediaan saldo dari akun persediaan ke dalam akun aset biologis sebesar Rp76.345.575 pada laporan neraca. Aset biologis kedua yaitu pengukuran aset biologis pada PT Citra Agro Buana Semesta. IAI dalam PSAK 2018 menjelaskan bahwa pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur yang sesuai. Aset biologis diukur pada saat pengukuran awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Persediaan ternak pada PT Citra Agro Buana Semesta menggunakan nilai perolehan sebagai dasar pengukurannya. Persediaan ternak diukur berdasarkan semua biaya pembelian, biaya penggemukan, dan biaya lainnya. Saldo pada persediaan ternak per 31 Desember 2018 pada PT Citra Agro Buana Semesta sebesar Rp76.349.345.575. Sedangkan pengukuran menurut PSAK nomor 69, persediaan ternak pada perusahaan tersebut diukur menggunakan nilai wajar dan mengklasifikasikannya ke dalam aset biologis. Nilai wajar pada aset biologis PT Citra Agro Buana Semesta dapat dihitung dengan menggunakan berat sapi, kemudian dikalikan dengan harga jual per kilogram terakhir per 31 Desember 2018 seperti pada perhitungan berikut ini. Jumlah berat sapi dikali harga jual per kilogram pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar 1.852.664,52 kg dikali 41.500 per kilogram pada 31 Desember 2018. Hasilnya itu sebesar Rp76.855.577.580. Pada perhitungan tersebut, jumlah nilai wajar sebesar Rp76.855.577.580. Selain itu, PSAK 69 juga mengatur tentang keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Keuntungan dan kerugian tersebut dicatat ke dalam laba rugi akibat selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehan pada tanggal pelaporan. Seperti pada perhitungan berikut, yaitu nilai wajarnya sebesar Rp76.855.577.580, sedangkan nilai perolehannya sebesar Rp76.349.345.575. Sehingga total keuntungan atau kerugiannya itu sebesar Rp536.232.005. Pengukuran di atas terdapat keuntungan sebesar Rp536.232.005 akibat selisih antara nilai wajar dan nilai perolehan. Keuntungan dari perubahan nilai wajar tersebut diakui ke dalam laba periode berjalan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya transformasi biologis dan nilai jual terakhir pada tanggal pelaporan. Dari perhitungan tersebut, perusahaan mengakui kenaikan atas aset biologis dengan membuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Aset biologisnya itu sebesar Rp536.232.005 di debit dan penghasilan lain-lainnya itu di kredit sebesar Rp536.232.005. Menurut PSAK nomor 69, kenaikan tersebut dapat diakui pada saat tanggal pelaporan. Entitas perlu mengakui kenaikan tersebut pada tanggal pelaporan sebagai kepatuhan terhadap PSAK nomor 69. Aset biologis yang terakhir yaitu penyajian aset biologis PT Citra Agro Buana Semesta. IAI dalam PSAK tahun 2018 menjelaskan bahwa entitas menyajikan perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan yang mencakup A. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
B. Kenaikan karena pembeli. C. Penurunan yang didistribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. D. Penurunan karena panen. E. Selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke dalam mata uang penyajian entitas pelapor. Dan F. Perubahan nilai. Perbandingan penyajian dalam laba rugi pada tahun terakhir 31 Desember 2018 menurut PT Citra Agro Buana Semesta dalam PSAK nomor 69 dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel bisa kita tengok perbandingan laporan laba rugi perusahaan dan menurut PSAK PSAK nomor 69. Nah, berdasarkan tabel tersebut, laporan laba rugi terdapat perbedaannya itu pada penghasilan lain-lain karena keuntungan kenaikan atas perubahan nilai wajar. Kenaikan tersebut disajikan pada laporan laba rugi dan dikelompokkan ke dalam penghasilan lain-lain. Menurut PSAK nomor 69, keuntungan tersebut dapat diakui ketika perhitungan nilai wajar tersebut terjadi pada tanggal pelaporan yaitu 31 Desember 2018. PT Citra Agro Buana Semesta memperoleh keuntungan sebesar Rp533.232.005 atas perubahan nilai wajar yang diatur oleh PSAK nomor 69. Berdasarkan penyajian laporan posisi keuangan, PT Citra Agro Buana Semesta belum membuat akun aset biologis dikarenakan belum adanya reklasifikasi antara akun persediaan ke dalam akun aset biologis. PT Citra Agro Buana Semesta mencatat persediaan ternaknya yaitu sapi sebagai akun persediaan, sedangkan menurut PSAK nomor 69, sapi tergolong ke dalam aset biologis karena adanya transformasi biologis yang dapat diukur dengan nilai wajar. Setelah adanya reklasifikasi dari akun persediaan ke dalam akun aset biologis, terdapat penambahan atas perubahan nilai wajar atas aset biologis tersebut. Hasil pengukurannya dapat dilihat dari perubahan laba tahun berjalan di ekuitas dan aset biologis di aset pada pelaporan posisi keuangan pada 31 Desember 2018. Jadi kesimpulan dari materi pada video ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan terhadap pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset biologis pada PT Citra Agro Buana Semesta, dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset biologis perusahaan tersebut tidak sesuai yang ditetapkan oleh PSAK nomor 69. Terdapat perubahan pencatatan yang harus dilakukan atas pos persediaan ternak di akun persediaan menjadi akun aset biologis. Pengukuran PT Citra Agro Buana Semesta tidak menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset biologisnya. PT Citra Agro Buana Semesta tidak menyajikan untuk kenaikan aset biologis yang terjadi akibat pengukuran nilai wajar yang harus diakui kenaikannya di dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang sesuai dengan ketetapan PSAK nomor 69. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Atas perhatian dari kita semua, saya ucapkan terima kasih.